Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bunda Fatrika Syafri, SOSI MPDI, selaku dosen mata kuliah perkembangan anak. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Ariska Nanda Rahmayani, teman saya Putri Dwi Permata dan Nana Mariana. Kami dari kelas 4D, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kami di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Perkembangan Kognitif Anak Usia 2-8 tahun. Memahami perkembangan kognitif anak menjadi hal penting bagi seorang pendidik. Dengan memahami perkembangan kognitif anak, pendidik dapat mengerti bagaimana anak belajar dan bagaimana arah terbaik mengajar mereka. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi fungsional. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut jasmani ataupun rohani. Perkembangan merujuk kepada perubahan yang progresif dalam organisme, bukan saja perubahan dalam segi jasmani, melainkan juga dalam segi fungsi, misalnya kekuatan dan koordinasi. Dengan demikian, kita dapat mengartikan bahwa perkembangan merupakan perubahan yang bersifat kualitatif daripada fungsi-fungsi. Dikatakan sebagai perubahan fungsi-fungsi ini karena perubahan ini disebabkan oleh adanya proses pertumbuhan material yang memungkinkan adanya fungsi itu, dan di samping itu disebabkan oleh perubahan-perubahan tingkah laku. Maka dari sini kita dapat merumuskan perkembangan pribadi, yaitu suatu perubahan kualitatif dari setiap fungsi kepribadian akibat dari pertumbuhan dan belajar. Yang kedua, pengertian perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanannya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Selanjutnya, kognitif juga dapat diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir atau kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Kognitif sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu. Artinya, mengerti menunjukkan kemampuan untuk menangkap sifat, arti, atau keterangan mengenai sesuatu serta mempunyai gambaran yang jelas terhadap suatu hal. Perkembangan kognitif mengacu pada kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak untuk memahami sesuatu. Kemampuan kognitif adalah kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Berkembangnya kemampuan kognitif ini akan mempermudah anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga ia dapat berfungsi secara wajar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur kognitif yang melibatkan aktivitas mental seperti berpikir, mengingat, imajinasi, pemecahan masalah, kreativitas, bahasa, inteligensi, kemampuan membuat alasan. Perubahan struktur kognitif dari proses aktivitas mental tersebut menjadi lebih matang dan kompleks, serta memiliki fungsi yang lebih baik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nana Mariana. Kepada Nana Mariana dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Mariana. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget mengembangkan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini masih sangat sederhana, yaitu dalam bentuk kemampuan sensor motorik, dalam memahami dunia mereka secara aktif. Anak-anak menggunakan scan, asimilasi,
akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Dengan kemampuan inilah, balita dapat mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikannya dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan diperoleh kemudian. Di sini dapat dicontohkan seperti anak dapat menggenggam mainannya atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Anak juga dapat memegang dan memasukkan benda-benda tersebut ke dalam mulut mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan perkembangan kognitif. Tahapan perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana pikiran anak berkembang dan berfungsi sehingga dapat berpikir dengan cara-cara yang unik. Satu, yaitu mengenai tahap sensorik motorik 0-2 tahun. Disebut sensor motorik karena pembelajaran anak hanya melibatkan panca indera. Anak belajar untuk mengetahui dunianya hanya mengandalkan indera, yaitu melalui ngisap, menangis, menelan, meraba, membantu, melihat, mendengar, dan merasakan. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai tahap praoperasional. Tahap praoperasional membentang selama usia 2 hingga 7 tahun. Perubahan paling jelas yang terjadi adalah meningkatkan luar biasa dalam aktivitas representasi atau simbolis. Pada tahapan ini, konsep yang stabil dibentuk, menalarkan muncul, egosentrasi mulai kuat dan kemudian mulai melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Dalam istilah para operasional menunjukkan bahwa pada tahap ini teori Piaget difokuskan pada keterbatasan pemikiran anak. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai tahap operasional kontrak 7-11 tahun. Piaget yang membentang dari sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan menandai suatu titik-titik besar dalam perkembangan kognitif. Pikiran jauh dari sekedar logika, ia bersifat fleksibel dan lebih teratur dari sebelumnya. Anak-anak ditingkatkan operasional berpikir kontrak, sanggup memahami dua aspek sesuatu persoalan secara serentak. Misalnya seperti orang tua memerintahkan anak melakukan dua hal secara sekaligus. Contohnya seperti ibu kita memerintahkan anaknya yaitu membeli dua benda sekaligus, seperti nak belikan ibu masako dan ajinomoto. Memerintahkan anak secara sekaligus. Yang keempat yaitu tahapan operasional formal dari usia 11 tahun ke atas. Tahapan ini menul usia hingga 11 hingga 15 tahun adalah tahapan teori Piaget yang keempat dan terakhir. Tahapan operasional formal adalah sebuah tahapan di mana mereka mengembangkan kemampuan berpikir aspek sistematis dan ilmiah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari makalah kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Putri Dwi Permata. Kepada Putri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dwi Permata akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, namun setidaknya faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Faktor hereditaritas atau keturunan. Faktor hereditaritas yaitu semenjak dalam kandungan anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Hal ini disebabkan karena masing-masing dari kita memulai kehidupan sebagai suatu sel tunggal yang beratnya kira-kira 1/20 juta ons. Pengaruh benda yang sangat kecil ini menyampai kode genetik kita informasi tentang akan menjadi siapa kita. Peran faktor
hedonistis terdapat perkembangan kognitif atau inteligensi seseorang, terutama karena adanya rangkaian hubungan antara petalian keluarga dengan ukuran IQ. 2. Faktor lingkungan. Selain faktor hereditaritas, maka taraf kognitif seorang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tingkat kognitif atau inteligensi seseorang sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan. Adapun faktor lingkungan dibagi menjadi 2 unsur lingkungan yang sangat penting perannya dalam mempengaruhi perkembangan intelektual anak, yaitu keluarga dan lingkungan. 3. Yaitu faktor kematangan. Setiap orang atau fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsi masing-masing. 4. Faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu faktor kebebasan. Kebebasan ialah keluasaan manusia untuk berpikir menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memiliki metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah suatu kebutuhannya. Hanya itulah yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.